Halo, selamat malam. Apa kabar Anda pada malam hari ini? Malam hari ini di sekitar Jakarta sedang terjadi kemacetan. Ini mungkin juga imbas dari tadi pagi ada hujan yang menyebabkan beberapa ruas jalan di kota Jakarta mengalami kemacetan. Tapi mungkin di masa pandemi ini Anda banyak di rumah. Itulah salah satu hikmah dari pandemi. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan dengan berada di rumah saja. Saya Latif Sregar, malam hari ini ada di Regina Realty, We Do Your Home. Jadi kami datang untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah Anda. Jadi Anda di rumah saja, kami yang membantunya. Malam hari ini kita akan berbincang dengan satu tema yang sangat bagus sekali, cerdas investasi real, bijak cipta virtual property. Ini bermanfaat sekali buat Anda calon pembeli rumah dan juga buat Anda agen perumahan. Apa itu real property atau virtual property? Rumah tentu saja hal yang bisa diukur sebagai kesuksesan seseorang. Dalam perjalanan hidup anak manusia, rumah itu selalu mengikuti. Misalnya kita sedang bepergian, kita akan pulang ke rumah. Lalu ketika berumah tangga, orang menikah, orang menyebutnya berumah tangga. Dan di ujung kehidupan ketika meninggal dunia, orang menyebutnya pulang ke rumah Tuhan. Jadi rumah selalu mengikuti perjalanan hidup anak manusia. Sudah banyak sekali yang bergabung bersama kita pada malam hari ini untuk bersama-sama mengikuti perbincangan tentang cerdas investasi real, bijak cipta virtual property. Tamu kita pada malam hari ini seorang yang punya pengalaman panjang di dunia properti, sehingga dia mendirikan sebuah perusahaan dengan namanya sendiri. Jarang orang yang berani menggunakan namanya sendiri untuk sebuah perusahaan kalau bukan karena dia merasa sudah memiliki nama besar dan pengalaman yang mumpuni. Thomas Mitra Property, itu nama usaha propertinya. Dia juga seorang penulis buku Your Great Success Start From Now and Big Dream Make It Happen. Juga beliau adalah co-founder Prudential Indonesia dan juga co-founder Global CEO Indonesia. Beliau adalah Pak Thomas Sugiarto. Pak Thomas, udah mau masuk nih Pak Thomas nih. Kita lihat ya. Iya. Kita sedang cek koneksi. Pak Thomas. Banyak sekali ini ada Azhar Pekan. Pak Thomas, selamat malam. Apa kabar? Malam-malam. Ini Pak Thomas batiknya warna merah mengesankan seseorang yang punya hoki besar. Itu artinya Pak, baju merahnya ini. Hah? Baju merah? Nggak ada arti. Merah, Pak Thomas. Kenapa sih? Saya suka aja. Suka aja. Suka warna yang cerah. Ya. Gimana kabarnya Pak? Kabar baik Pak. Ini masa pandemi, kegiatan Bapak banyak di rumah atau banyak berkeliling seperti biasa? Banyak di rumah Pak. Tapi kalau orang yang Work from home. Karena pekerjaan saya memberikan di masa pandemi ini, ya satu berkat besar saya bisa kerja dari rumah. Ya, oke. Work from home, work for home. Iya, work from home. Iya. Saya udah hampir 7,5 bulan tidak ke kantor. Iya. Kalau orang seperti Bapak yang sudah punya nama besar seperti itu tidak ke kantor atau ke kantor nggak ada bedanya, tetap meraih untung besar dong ya. Enggak lah, kebetulan ada pilihan. Ya, betul. Kita bisa ada pilihan untuk tidak gitu loh. Nanti rencana Bapak kalau situasi sudah normal, apa akan tetap mempertahankan kerja di rumah atau setengah-setengah ke kantor ke rumah? Ya itu pilihan lagi. Kalau perlu ya pergi, kalau nggak perlu ya nggak usah. Itu dia. Oke. Pak Thomas, seperti saya sampaikan tadi kepada para pendengar kita, malam ini kita akan membahas tentang tema cerdas investasi real, bijak cipta virtual property. Jadi di masa pandemi ini semua serba virtual. Pertemuan seperti kita ini virtual. Virtual property itu apa sih Pak? Jadi kalau biasanya kita real property itu kan adalah properti yang selama ini kita kenal. Ya kan? Ya apakah itu rumah, ruko, apartemen, kantor, itu real punya properti. Kalau virtual property adalah berarti kita punya seperti
seperti punya properti, tapi sifatnya virtual. Artinya tidak akan terwujud pada saat ini, dia akan terwujud pada saat kondisi, situasi sesuai syarat dia akan muncul. Nilainya sebesar seperti punya properti. Gitu loh, Pak. Oke. Artinya kita menjual sesuatu yang tidak ada. Enggak. Sesuatu yang ada, tapi wujudnya ya sama seperti ini, kita beli saham lah. Emangnya saham bisa dipegang? Kan kagak. Dalam bentuk yang ini kan, zaman ini, betul nggak? Jadi ini lebih ke, kalau real property, umumnya orang kan pakai untuk tinggal atau investasi. Ya kan? Nah, virtual property ini, dalam bahasa awamnya adalah dunia proteksi, dunia asuransi, adalah menjaga jangan sampai aset yang sudah ada, properti yang sudah ada, menjadi hilang hanya karena satu hal dan lainnya dia nggak jaga, sehingga terjadi satu musibah, akhirnya hilang. Atau future value punya nilai itu menjadi hilang. Nah, itulah yang dimaksud dengan virtual property. Oke, cara menjaganya seperti apa? Nah, tentu seseorang kan mempunyai nilai kan, ya kan? Nah, misal contohlah seorang pengusaha. Seorang pengusaha, dia mempunyai aset macam-macam, berbisnis. Let's say dia seorang one man show, usia 40-50 one man show, istri masih kecil, istri masih ibu rumah tangga, anak-anak masih kecil. Apa-apa one man show dia lakukan. Oh, beli aset, beli ini, utang sana, utang sini untuk perputaran bisnis. Betul nggak? Ya. Semua adalah oke dalam kondisi jalan normal. Nah, apa yang terjadi ketika dia kena, let's say misalnya contoh nih, sekarang ini kena yang namanya COVID. Ya, kena COVID and then tiba-tiba bye-bye. Nah, atau karena kena COVID itu akibatnya misalnya kena, ya seperti itulah. Nah, pertanyaannya adalah aset-asetnya itu gimana? Bisnisnya gimana? Pinjaman kan harus dibayar. Kalau nggak bisa store, bagaimana? Karyawan harus dibayar. Kalau nggak punya duit bayar, dari mana? Sehingga asetnya bisa hilang sama sekali. Disita bank atau diambil oleh kreditor atau apapun. Nah, gaya hidup itu bisa ambruk sama sekali. Nah, itulah diperlukan untuk proteksi. Proteksi gaya hidup dia, proteksi aset-asetnya. Sehingga ketika itu terjadi, ada sejumlah uang yang akan keluar. Kalau dia punya virtual properti dalam konteks adalah proteksi, maka sejumlah uang itu bisa keluar. Jumlahnya berapa? Tergantung kebutuhan dia waktu dia pertama kali punya. Apakah itu berupa MM-an atau 10 MM, 20, 50, 100 atau lebih dari itu. Nah, ketika terjadi kondisi itu dan normal, dalam arti tidak ada hal-hal yang aneh, maka uang itu keluar. Nah, oleh keluarganya mau dipakai untuk apa? Terserah. Itu udah merupakan duit, dia mau ubah menjadi beli properti lagi, atau mau apapun boleh. Kira-kira gitu. Kekurangan, kelebihannya berinvestasi di real dan virtual property itu seperti apa, Pak Thomas? Oh, pada prinsipnya kalau punya dua-duanya pasti jauh lebih baik, ya. Pada prinsipnya. Jadi kalau kekurangannya adalah kalau punyanya terlalu sedikit. Ya kan? Nah, sebenarnya ini perlukan adalah satu keseimbangan lah. Orang bisa punya properti, bisa invest dan sebagainya, ya kan? Tapi untuk jaga-jaga jangan sampai ada sesuatu terjadi, ya dia perlu backup antara real property sama virtual property. Nah, seperti itu, Pak. Misalnya contoh deh, dia bisnis tiba-tiba kena stroke, bagaimana dia mau berbisnis? Bisa hancur semua kan? Betul nggak? Atau dia seorang pekerja atau seorang direksi, sangat-sangat diperlukan. Tiba-tiba kena stroke. Nah, mau tanda tangan aja susah. Perusahaan kan nggak mungkin memelihara beliau terus-menerus kan? Pasti ada cari pengganti. Ya. Nah, padahal gaya hidup keluarga udah tinggi. Bagaimana? Cicilan harus bayar gimana? Nah, kalau dia tidak ada yang namanya virtual property yang dia miliki, gaya hidup bisa anjlok. Dan bisa kacau. Nah, itu.
Tadi Bapak bilang harus seimbang, yang penting jangan sedikit. Antara real dengan virtual harus seimbang. Ini kan pemain-pemain ini banyak yang baru mulai, banyak yang sudah berpengalaman. Nah, nasihat Bapak untuk mereka yang baru mulai, main di mana dulu? Bagaimana komposisinya? Jadi pada prinsipnya di dunia financial planning, ya, itu dunia kami di dunia perencanaan keuangan, itu ada 4 tahapan. 4 tahapan adalah orang mencari uang, orang menjaga uang, orang mengembangkan uang, dan orang membagikan uang. Nah, di sela-sela itu, mereka menikmati sesuai porsinya. Nah, umumnya di Indonesia, orang baru mulai, dia sudah mau menikmati. Umumnya ya, yang masih muda nih, sudah baru lulus atau apa, udah pikirin mau beli properti. Mungkin belum saatnya. Belum saatnya. Kalau untuk pemula ya, belum saatnya. Kenapa? Karena dia harus invest di otak dulu. Invest di pengetahuan, invest di keterampilan, kepandaian, meningkatkan kapasitas untuk menciptakan uang, mencari uang. Nah, secukupnya baru dia protek sesuai dengan porsinya. Setelah itu dia perbesar lagi kemampuan dia, sehingga ada kelebihan antara kebutuhan hidup sama sisa. Sisa itu baru diinvest, mau beli properti atau apa. Nah, lalu baru dijaga lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, sehingga uang itu bisa berkembang terus, dia jaga terus, dia cari terus lagi, sehingga mempunyai berbagai sumber income, passive income, dan sebagainya. Atau active income. Yang akhirnya pada satu titik, kalau yang bagusnya adalah ketika dia nggak kerja pun, aset-aset yang terbangun bisa menghasilkan passive income buat dia. Itu yang terbagus. Nah, pada saat dia misalnya pergi, ya, aset itu terbagi kepada keluarganya dengan baik. Nah, itu perlu lagi perencanaan, namanya perencanaan warisan. Nah, jadi keseimbangan di situ yang harus dijaga. Nah, kita kan sering lihat banyak orang Indonesia punya aset banyak, tapi nggak punya proteksi. Ada juga. Bisa aja bilang, saya gampang kok, nanti tinggal saya jual. Nah, zaman kayak sekarang misalnya susah-susah, gimana jual? Susah kan? Nah, jadi harus ada keseimbangan. Gitu. Keseimbangan gaya hidup, pendapatan dengan bagaimana pengeluaran. Kalau keseimbangan berinvestasinya antara real dengan virtual itu ada ilmunya? Bagaimana Pak? Sorry, kurang jelas. Keseimbangannya, mau lebih banyak berinvestasi di real atau di virtual, atau harus setara juga, sama-sama 50-50? Enggak segitu. Kalau real property kita adalah sejumlah duit sebesar itu kita beli properti kan, atau pakai KPR kita beli properti. Nah, kalau virtual property kita tidak perlu keluar duit sebesar itu. Dia hanya perlu pakai uang kecil beli uang besar. Jadi jauh lebih kecil. Nah, jadi keseimbangannya itu adalah dalam konteks jumlah uang pertanggungan dia. Ya. Jumlah uang pertanggungannya, bukan premi yang dia keluarin, uang yang dia keluarin. Itu, Pak. Oke, ini di masa pandemi ini kan ekonomi dunia melambat, termasuk Indonesia juga. Hari ini malah diumumkan Indonesia sudah masuk jurang resesi. Banyak pengamat ekonomi bilang, ahli-ahli keuangan, keep cash, jangan beli-beli. Nah, sementara kan harga rumah juga banyak yang lagi miring ini Pak. Kita mau keep cash atau kalau mau berinvest seperti apa kiatnya? Kalau jangan beli kan kalau nggak ada duit. Kalau ada duit kan boleh-boleh aja, ya kan? Ya. Prinsipnya lebih ke inilah. Prinsipnya adalah lebih cerdas, lebih wise, lebih hati-hati. Bukan seperti dulu, wah ini ada promosi langsung beli, ini ada promosi langsung beli. Zaman ini adalah zamannya pembeli. Artinya pembeli mempunyai pilihan jauh lebih banyak untuk membeli properti yang sesuai dengan kebutuhan. Tentu juga dalam masa ini juga tidak asal beli. Beli, what next? Misalnya kita mau beli lalu untuk apa?
Nah, kalau memang duitnya nganggur, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau duitnya masih mau dipakai untuk perputaran, ya lebih baik dia harus pikir panjang, kan? Nah, jadi pada prinsipnya logik-logik aja lah. Nah, ini kan logik ini kalau Pak Thomas sudah pengalaman panjang, pasti akan mudah bilang logik. Nah, buat mereka yang baru terjun atau baru-baru bermain di dunia properti real dan virtual ini, supaya logik itu dapat, apa yang kiat-kiat yang dari Pak Thomas? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Makanya itu perlu institusi seperti Regina Realty yang jadi acuan untuk orang untuk bertanya. Profesional teman-teman di sana adalah orang-orang profesional yang integritas baik. Sehingga ketika beliau-beliau yang mau beli nggak ngerti, ya konsultasilah sama teman-teman yang ada di sana, betul nggak Bang? Nah, begitu juga ketika teman-teman yang mau beli nggak ngerti, ya konsultasilah sama orang yang paham. Sehingga kayak kami itu kan belajar. Untuk mempunyai ilmu ini kan harus belajar. Dan juga harus berdasarkan hati nurani. Gak asal semua orang mau beli, lalu beli, jual, atau apa, kita harus pahami. Prinsip-prinsip profesionalitas. Nah, termasuk juga di properti pasti juga harga kemahalan tentu kita tidak akan sarankan klien beli, ya kan? Nah, jadi kita biasanya sih kita harus tahu dulu tujuan dia beli untuk apa dan sebagainya. Apakah urgent atau penting atau apa. Jadi beli ya sesuai dengan kebutuhan itu, Pak. Oh, itu agen yang baik harus sampai memperhatikan hal-hal seperti itu dari kepentingan kliennya. Ya, tentu dong, Pak. Kita kan bukan pedagang dalam tanda kutip yang sekali hit and run gitu kan. Kita adalah seorang, misalnya sebagai seorang broker properti atau di tim kami di bidang perencanaan keuangan, kita adalah profesional yang punya mindset pebisnis, yang dimana utama adalah hubungan jangka panjang, bukan hubungan jangka pendek, sekali orang beli udah kapok atau nama kita rusak. Kita lebih butuhkan adalah repeat order atau referensi dan sebagainya. Jadi hasilnya bisa jangka panjang gitu, Pak. Oke, Pak Thomas, ini menarik sekali ini. Mindset bisnis kan ngambil untung besar. Sementara Bapak bilang harus punya hati nurani. Bagaimana memadukan itu, Pak? Nah, mindset bisnis yang bilang untung besar itu adalah mindset pedagang yang sekali hit, Pak. Pebisnis yang benar bukan mindset untuk untung besar, tapi ada untung yang wajar dan berkelanjutan. Artinya satu klien masuk, dia akan berkelanjutan, dia akan referensikan, and then bisnis kita bisa berkembang terus. Jadi keuntungan ya keuntungan yang wajar. Jangan sampai misalnya orang beli, wih aku beli barang murah nih. Ternyata ketemu sama temannya bilang, kamu bodoh, kamu dibohongin. Nama kita rusak. Nah, kita nggak mau yang kayak gitu. Artinya, jadi kalau agent mau jangka panjang ya dia harus punya hati nurani. Tanya sama diri sendiri, kalau yang ini bener nggak gua mau beli? Kalau bener-bener gua mau beli, maka oke, boleh sarankan. Tapi kalau misalnya kita bilang, kemahalan, tapi kita ngomong sama klien, kemurahan, ini murah nih, padahal di hati kita ini mahal. Itu yang harus kita cegah. Jadi itu seninya di situ, Pak. Kalau mau bisnis jangka panjang. Oke. Artinya sebagai penjual ketika klien kita itu mau membeli supaya nanti dia tidak terjebak di belakang, kita harus menjanjikan juga proteksi kepada klien itu. Nah, pada prinsipnya selama ini yang ada kan agent properti kan lebih utama ke jual properti, ya kan? Ya menjual ke properti ya. Udah selesai. Misalnya kliennya beli pakai KPR, lalu bayar cicilan, ya udah selesai kan. Sebenarnya di belakang itu ada satu kebutuhan klien yang dimana kalau seorang agent properti paham, maka dia akan sangat membantu klien itu, yaitu untuk memprotek potensi resiko kalau sampai klien itu kena sesuatu yang musibah misalnya
sakit kritis misalnya, ya yang bertahun-tahun, maka jangan sampai cicilannya itu stop dan properti itu harus tersita oleh bank. Nah, sehingga dia harus ada backup di belakangnya. Nah, sehingga jauh lebih aman buat klien. Itu seorang agen yang baik harus memikirkan sampai ke sana. Zaman ini kita sudah harus berpikir adalah bukan cuma agent properti adalah agent yang hanya ngerti jual properti. Tapi agent properti harus adalah punya fungsi yang lain-lain. Bisa jadi seorang penasehat di bidang lain atau bisa menjadi seorang marketernya klien. Membantu klien bagaimana dia sukses. Sehingga ketika dia sukses, dia akan mencari kita. Jadi multifungsi udah. Nah, contoh simpel aja lah. Kalau misalnya Bapak seorang penjual atau apa, kalau saya mempunyai multi talenta yang bisa bantu Bapak, yang dimana Bapak hanya perlu ingat, oh kalau urusan saya mau beres, cari Thomas misalnya. Maka apa-apa kan tanya sama saya, betul nggak? Nah, apalagi properti misalnya, atau bidang proteksi kan. Nah, agent kalau mau jangka panjang berbisnis, dia harus menjadi seorang teman baiknya klien. Seorang teman yang apapun kemungkinan bisa dibantu. Oh, saya butuh dokter bagus, tunggu sebentar saya cari. Oh, saya butuh rumah sakit bagus, tunggu sebentar saya cari. Nah, ya kita bisa bantu macam-macam di situ. Oh, saya butuh konsultasi hukum, saya punya, bantu. Nah, kalau kita bisa multi seperti itu, ya akan jauh lebih, klien tidak akan lari dari kita. Dan kita berperilaku sebagai seorang teman, bukan seorang pedagang yang tanda kutip hanya one shot. Banyak pedagang bagus, tapi banyak juga orang yang pedagang yang nggak benar tanda kutip. Sesuatu yang tidak sesuai nilai, gitu Pak. Oke, Pak Thomas, ini kan banyak juga yang karena masih meragukan pandemi ini akan masih lama dan bagaimana nanti proyeksi ekonomi di depan. Kalau ada yang ingin membeli sekarang lalu kemudian memutuskan menunda, bagaimana Pak Thomas melihat di awal Januari nanti dunia properti kita ini? Beli sih sebenarnya ya tergantung kebutuhan kan Pak, betul nggak? Kalau duitnya lebih banyak, kemudian misalnya contoh lah let's say saya pribadi lah ya. Kalau misalnya saya punya uang nganggur nggak dipakai, kemudian di sebelah saya mau jual lebih murah atau dia mau jual cepat, and then menurut saya itu rumah sebelah saya bisa buka, and then saya bisa pakai, value-nya bagus ya, udah saya beli. Tapi kalau saya punya duit, kemudian mau beli sesuatu yang entah berantah atau tidak saya butuhkan, dan value-nya juga masih terlalu mahal atau apa, ya harus pikir-pikir juga, betul nggak? Tidak semua kita beli. Habis beli mau disewakan bisa laku nggak? Nah, kita juga harus pikir kan? Oke. Jadi tetap kalau hanya beli untuk kemudian dijadikan sebagai aset diam, itu bukan cara yang bagus. Ya boleh-boleh aja, asal harganya ibaratnya gini, saya beli, kemudian saya udah proyeksi dalam 2 tahun tidak akan laku. Dan harga itu adalah harga yang bisa naik nanti 2 tahun lagi. Bisa jadi karena propertinya lokasinya bagus atau apa, oke kita bisa beli gitu Pak. Karena lokasi itu udah nggak ada yang jual atau apa misalnya. Dan kita yakin di depan akan bisnis bisa bagus, ya oke beli. Tapi kalau misalnya tidak yakin atau tidak jelas, mungkin harus tunda. Tapi sekali lagi sangat tergantung individu. Ya, uangnya dari mana, benar-benar nganggur atau apa. Nah, jangan sampai misalnya beli nggak ada tujuan yang jelas, pakai KPR dengan bunga yang bisa naik mendadak tinggi-tinggi, itu bunuh diri namanya. Iya, iya. Kalau menentukan seperti itu hanya sekedar feeling berdasarkan pengalaman seperti Bapak sudah 26 tahun di dunia properti ini, atau memang ada ilmu-ilmunya, bisa dimatematikkan cara perhitungan-perhitungan seperti itu?
sebenarnya ini lebih ke apa namanya pengalaman lah, ya kan? Pengalaman. Tapi ini kan butuh waktu lama, betul nggak? Makanya kita nggak bisa sendirian bekerja. Kalau seorang investor, dia harus mencari teman-teman yang bisa dipercaya. Ya, mau apapun teman-teman yang bisa dipercaya, bukan yang teman yang transaksional. Ada transaksi, saya ngomongnya bagus, nggak ada transaksi ini. Seorang teman yang benar-benar punya pengetahuan dan bisa dipakai teman dan ngomongannya bisa dipegang. Nah, semakin banyak teman yang dia punya, dia bisa minta pendapat. Belum tentu satu pendapat itu pasti benar. Misalnya pendapat saya belum tentu benar. Ya, dalam arti misalnya dia ada latar belakang tujuan yang lain. Kan berarti kan cara pandang harus paham dulu. Nah, dari pengalaman misalnya kami jual ribuan properti, ya. Dari pengalaman banyak kita kan bisa tahu, oh pembeli kebutuhannya seperti apa dan kondisi seperti ini seperti apa. Jadi kita bisa kasih advice yang bagus. Nah contoh simpel aja kayak barusan nih, kami ada satu properti, ya. Ada klien sudah closing, udah deal, tiba-tiba harga dinaikin. Oke, awal naikin sedikit masih masuk akal, oke lah. Lalu udah mau deal berikutnya, harga mau dinaikin lagi. Saya bilang, sorry, you mau naikin lu jual sendiri. Saya nggak mau jual lagi. Walaupun itu kalau saya mau ngomong sama pembeli, pembeli pasti juga mau beli misalnya. Tapi saya nggak mau, kami punya integritas jatuh karena itu. Uang ratusan juta lumayan besar, ya, bukan sangat besar sekali, ya lumayan. Tapi bukan artinya bisa memberi integritas, gitu loh. Nah, jadi kita nggak mau misalnya, oh gara-gara ada komisi lalu kita harus memaksa pembeli untuk beli sesuatu yang udah dinaikin lagi oleh pemilik dan sebagainya. Nah, itu diperlukan oleh seorang agent properti masuk, ya. Nah, kayak contoh saya dulu pernah jual, pemilik lagi butuh duit nih, pemilik lagi butuh duit. Lalu pembeli mau nekan. Padahal waktu itu, kalau pemilik bilang, menurut Pak Thomas gimana? Jual nggak? Kalau jual, saya jual. Saya bilang tidak, Pak. Kalau saya bilang jual, itu udah ratusan juta ada masuk. Saya bilang tidak, Pak. Kenapa? Karena saya tahu harga masih bisa naik. Tunggu, Bu. Jangan mau lepas tuh. Seminggu kemudian kita bisa jual lebih tinggi 10%. Oke. Komisi kami tidak naik, komisi kami tetap sesuai standar, ya. Kami cas sesuai standar. Tidak, oh Bu, karena naik 10% kita tambah, tidak. Sesuai standar. Tapi apa yang terjadi, Pak? Karena integritas kita, karena kita melindungi klien supaya tidak rugi, saya dibayar 3 kali lipat. Iya. Pak, dari dibayar tadi 3 kali lipat. Dari tadi Pak Thomas ini selalu cerita bahwa seorang agen itu harus menjadi partner bagi klien. Memang harus seperti itu, Pak, membangun kredibilitas dan profesionalitas seorang agen itu. Itu pandangan pribadi saya begitu. Makanya nama kantor saya Thomas dan Mitra. Ya. Kepada teman-teman mitra, kepada klien-klien mitra. Kita harus menjaga mitra kita. Kalau namanya mitra kan kita harus jaga kan, sama-sama untung kan. Jangan sampai mitra kita rugi kan, betul nggak? Nah, kepada klien yang mau beli maupun jual kita harus jaga. Jangan sampai beliau-beliau itu. Nah, itu prinsip kerja saya. Prinsip kerja saya adalah klien win, pembeli menang, penjual menang, kita ikut menang. Kalau tadi yang Bapak contohkan, ada seorang mau jual rumah, misalnya harganya dipatok di harga A, lalu kemudian ketika dia tahu ada orang yang mau membeli, dia kemudian menaikkan ke harga B, tapi pembeli tidak ada masalah dengan harga B itu. Artinya kan sebetulnya win-win semuanya. Kenapa Bapak justru kemudian melarang orang yang pembeli itu mau membeli di harga B? Kenapa? Nah, kalau saya punya prinsip adalah, penjual kalau percaya sama saya akan bilang harga sesuai dengan apa yang saya percaya itu bisa terjadi. Bukan harga yang, oh harga segini Pak, tapi saya yakinin ini. Nah, ya. Nah, seperti itu Pak.
Jadi kalau saya prinsipnya adalah bagaimana adalah memberikan keuntungan buat klien yang percaya sama saya. Bukan mencari keuntungan di sela-sela ketidaktahuan orang. itu poinnya Pak ya. Jangan mengambil keuntungan. Makanya kita profesional atau pedagang kan, pedagang yang cari untung kan. Kalau mau seperti itu, kalau saya mau seperti itu, saya jadi investor, bukan menjadi seorang broker. Posisi saya jadi seorang investor. Iya. Jadi kalau investor bisa untuk nyari untung sebesar-besarnya tanpa memperdulikan partner, tapi sebagai broker, partner dan mitra harus betul-betul kita harus menjaga kan keuntungan dari klien kan, betul nggak? Iya. Oke. Itu standar dah. Sekali lagi itu standar ya. Standar saya adalah seperti itu. Oke. Dan makanya saya punya klien. Standar itu Bapak terapkan selama 26 tahun berbisnis di properti, tetap Bapak pertahankan. Dan juga di bidang finansial. Juga di bidang finansial. Ya. Oke. Ya, misalnya contoh belum lama ini ya ada klien kami lakukan klaim. Ya, klaim puluhan M lah ya, puluhan M. Tadinya dia pikir, waduh ini pasti dipersulit atau apa, padahal kita sama sekali tidak, hanya dokumen lengkap 7 hari sudah klaim disetujui. Dan kemudian ditransfer. Nah, diam-diam dia tanya sekretaris saya, rekening saya berapa. Kemudian transfer duit ke saya. Nah, saya tiba-tiba, loh kok ada duit masuk dari mana nih? Loh kok ada dari beliau? Saya langsung transfer balik. Kenapa transfer balik? Saya bilang, saya membantu sesuai komitmen saya, bukan mencari untung. Nah, sejak itu beliau sangat percaya sama saya. Beliau sangat percaya sama saya dan kasih referensi, kemudian buka yang lain dan sebagainya. Itulah harusnya begitu cara kerjanya. Kalau menurut pandangan standar saya. Jadi saya klien kalau sama saya, dia kalau menanya saya, kalau saya jawab benar ya benar menurut saya. Salah ya saya nggak akan jawab, atau saya nggak tahu ya saya bilang saya nggak tahu. Saya cari tahu dulu. Pak Thomas, kalau contoh tadi yang baru Pak Thomas ceritakan itu kan dia mentransfer uang ke Bapak karena mungkin nasihat Bapak membuat dia jadi untung. Kenapa Bapak kembalikan? Kan itu uang halal. Standar saya tidak terima uang klaim. Kalau beliau saya bilang, kalau ibu mau terima kasih sama saya, referensi atau kenalkan teman-teman ibu sehingga saya bisa bantu teman-teman ibu, ya itu jauh lebih berharga daripada ibu transfer uang. Karena uang segitu itu berarti harga diri saya untuk membantu secara tulus jadi hilang. Iya. Saya terima, betul nggak? Betul. Nah itu prinsip kerja lah yang berbeda. Yang mendengarkan kita ada Ibu Aini Wang, ada Anggi Nebi, dia bilang setuju dengan Pak Thomas, setuju dengan Asilan Tan juga bilang begitu, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Thomas. Ya, banyak sekali yang mendukung sikap profesional Bapak ini. Pak, ini mungkin ada yang baru bergabung dari Balikpapan, dia mau mempertanyakan ulang dan mungkin dari dia terlambat masuk. Untung mana real atau virtual property? Bisa diulang Pak ya, ini baru bergabung nih dari Balikpapan ini. Ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Real property punya manfaat tujuan yang sendiri. Virtual property punya manfaat dan tujuan yang tersendiri. Intinya, real property itu adalah bagaimana kita beli untuk kembangan duit. Virtual property adalah jangan sampai duit yang kita udah kembangkan atau cari susah-susah hilang hanya karena kita nggak jaga. Jadi dua hal yang berbeda, Pak. Nah. Oke. Jadi bukan pilihan ya, ini hal yang berbeda, bukan dipilih ya. Dua hal yang harus dipunyai secara seimbang. Oke. Itu, Pak. Ini ada Pak Zulkifli, integritas Pak Thomas itu adalah yang utama sebagai seorang broker. Mendukung, banyak sekali yang mendukung Bapak malam ini. Ini ada dari Aan, saya nggak tahu ini ibu atau bapak. Pak Thomas, kalau saya mau membeli apartemen yang berumur 10 tahun, lebih menguntungkan tidak sih untuk investasi?
Nah, kalau properti ya, sekali lagi ya, itu kan unsurnya macam-macam. Ya, properti itu misalnya apartemen, mau beli apartemen, itu lokasinya di mana, harga saat ini berapa, kondisi bagaimana, terawat atau tidak, lingkungan sekitar itu ada apa, apakah sudah ada banyak yang baru atau tidak, profesionalisme dari manajemen gedung gimana, dan sebagainya, ya kan? Kualitas dari gedungnya gimana, penghuninya bagaimana. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang kita pertimbangkan. Lalu kenapa kita harus beli di situ? Kenapa tidak beli di tempat lain? Kenapa saya tidak beli yang baru? Kenapa harus beli yang 10 tahun misalnya? Itu kan banyak macam. Kalau memang harganya murah, kualitas bagus, lokasi bagus, dekat ke transportasi umum dan sebagainya, dan harganya murah, ya boleh-boleh aja beli. Kalau kita mau tinggal untuk kemudahan dan sebagainya. Jadi banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan secara umumnya. Kira-kira gitu, Pak. Seorang agen yang baik harus menjelaskan hal-hal yang Bapak sebutkan tadi itu kepada calon pembeli yang mau berinvestasi? Ya, kita selalu gini, kayak kami selalu adalah seperti dokter spesialis. Jadi kita bukan kayak penjual obat. Oh, jual-jual murah, yang ini murah, yang itu murah, yang mana murah, apapun murah. Kami bukan yang tipikal kayak gitu. Kami lebih ke tanya dulu, oke, Bapak mau pilih misalnya daerah selatan, kenapa mau pilih selatan? Kenapa mau pilih ini? Kenapa mau pilih itu? Gaya hidup Bapak seperti apa? Kebutuhan seperti apa? Kayak misalnya contoh, ada seorang yang mau beli, waktu itu ada yang mau beli, dia single, wanita single, kerja di daerah CBD. Dia bilang, oh saya mau beli rumah aja deh, di tempat yang jauh. Nah, kita tidak sarankan, karena dia masih single, wanita, ya kan? Dari luar kota, nggak kenal. Nah, lebih baik dia beli apartemen yang dekat ke kantornya. Nah, jadi hal-hal seperti itu kita bukan asal ada bank. Kita harus pahami kebutuhan orang, and then kasih advice yang bagus. Kalau beliau beli dan happy, otomatis akan ditanyain, oh lu beli dari siapa? Oh dari sini, si Anu. Referensi kita akan dapat banyak. Iya. Reputasi kita akan jauh lebih mahal. Sampai ke hal-hal personal tadi itu Bapak pikirkan? Dia masih hal single. Personal sekali ya tidak lah. Tapi lebih ke kita perlu tahu yang terkait sama properti aja. Maksudnya terkait sama yang investasi aja. Gitu. Jadi ya di bidang properti, real property maupun di bidang proteksi virtual itu juga kita selalu tanya. Jangan asal dia punya tapi ada masalah belakang hari kan. Betul nggak? Oke. Kalau seandainya kita sudah nasihati tapi pembeli tetap nekat membeli, bagaimana sikap Pak Thomas biasanya menghadapi pembeli investor yang seperti itu? Sorry Pak, bisa ulang Pak pertanyaannya? Misalnya Bapak sudah nasihati, jangan, itu nggak cocok, jauh, dan segala macam pertimbangan-pertimbangan. Lalu dia nekat beli? Iya. Pernah Pak, pernah terjadi. Ya, pernah terjadi. Jadi ada klien yang mau beli properti yang saya sudah mencium ini ada gelagat, akan ada sengketa. Saya bilang, Pak, jangan beli Pak. Nah, dia masih tetap nekat. Saya bilang, oke, Bapak nekat beli, sudah. Saya tidak terlibat di dalamnya. Saya tidak mau terlibat dalam proses jual beli, tapi saya akan bantu Bapak menjaga bagian yang jangan sampai nanti jeblos sama sekali. Apa yang terjadi? Ketika dia beli, terjadi transaksi, akhirnya digugat. Digugat. Dan sampai pengadilan, 10 tahun kemudian urusan baru selesai. Tapi saya tidak apa namanya, sama sekali saya tidak merasa bersalah karena saya sudah kasih tahu ini ada masalah dan saya tidak terima komisi 1% pun karena saya nggak mau. Nah, akhirnya urusan 10 tahun kemudian baru selesai, bahkan masuk koran Pak, karena terjadi keributan waktu pengosongan. Nah, itulah. Tapi ada kalanya juga kita sudah jaga-jaga, masih ada kemungkinan bisa jebol. 1-2 kali juga bisa terjadi.
Ya, sepandai-pandainya tupai melompat itu juga bisa terjadi. Sekali-sekali jatuh juga ya Pak ya. Kalau yang tadi itu berarti selama 10 tahun dia ingat terus sama nasihat Pak Thomas kalau gitu ya? Ya, saya bantulah. Waktu itu untung karena saya bantu, karena waktu itu saya bantu mengumpulkan bukti-bukti transaksi yang benar dan sebagainya, akhirnya itu bisa dijadikan bukti di pengadilan dan dia bisa menang. Kalau waktu itu saya tidak bantu siapkan bukti-bukti, maka dia pasti kalah dan habis duit banyak. Oke. Jadi walaupun tadi Bapak sudah melarang, lalu kemudian dia mendapat masalah, tetap Bapak bantu? Bagaimana? Kan tadi Bapak sudah larang, lalu kemudian dia tetap nekat beli, kemudian dia bermasalah. Ketika dia bermasalah, Bapak tetap mau bantu? Saya kan jaga dia adalah jangan sampai kejeblos kan. Ya. Nah, jadi itu dia udah tahu ini kemungkinan akan terjadi juga, ya kan? Tapi dia merasa dia di posisi kuat, ya sudah. Merasa bisa lawan, ya sudah. Tapi ternyata tidak bisa. Hanya urusan sampai 10 tahun baru selesai. Oke. Gitu. Ini ada dari Pak Julkipli, dia bilang ini Pak Thomas ini banyak sekali database kliennya. Kalau begitu dengan banyak menolong orang, malah banyak yang bergabung sebagai klien Bapak. Untuk mengelola ada kiat. Gimana Pak? Kan Bapak jadi banyak nih kliennya karena mungkin membantu seorang ibu, lalu si ibunya memberikan referensi supaya bergabung dengan Bapak, mengelola database klien yang begitu banyak dan tetap mau loyal kepada Bapak, itu ada teknik-tekniknya, ada trik-triknya. Oke, so di properti saya tidak mau serakah. Ya, di properti saya lebih memilih ke lokasi yang saya jadikan basis. Ya, ini pengetahuan mungkin juga satu hal yang perlu buat teman-teman di properti ya. Saya lebih baik jadi lurahnya di satu daerah yang nilai jualnya bagus, yang lokasinya bagus, saya bisa kuasai daerah itu, tahu harganya dan sebagainya, sebelumnya tahu. Dan dari situlah cari properti yang harganya bagus, kualitas bagus, baru jual kepada konsumen. Nah, daripada misalnya kita adalah palu ada, gua ada gitu loh. Palu gada gitu ya. Oh, saya mau beli properti di Jakarta Selatan, ada. Jakarta Timur ada, Jakarta Barat ada. Capek sendiri. Nah, jadi lebih baik kalau teman-teman kelola database adalah Anda punya daerah satu tertentu yang menjadi basis. Nah, ibaratnya orang mau daerah situ, cari Anda. Dan Anda yang punya properti yang paling bagus dan paling kompetitif. Nah, itu akan bisa menang dalam pertempuran. Baik. Pak Thomas, ini masih banyak sekali nih pertanyaan ini. Ada seorang agen juga ini, kalau dalam masa pandemi seperti ini, klien saya nanya, saya mau beli rumah atau apartemen. Sementara menurut saya kalau dia beli apartemen itu tempatnya umum dan fasilitasnya dipakai bersama. Saya harus memberi nasihat apa? Apartemen atau rumah gitu? Ya, kaitannya dengan jaga jarak, pandemi seperti ini. Oke. Ini sangat tergantung pembelinya. Pembelinya itu dia kerja di mana, ya kan? Apakah properti itu berdekatan atau apa dan sebagainya. Jadi pilihannya harus benar-benar gali dari pembeli. Pembeli dia butuhnya apa? Misalnya dia punya anak, anaknya masih kecil banget atau apa? Kalau tinggal di apartemen yang tinggi kan resiko bisa jatuh dan sebagainya. Betul nggak? Nah, rentier houses mungkin dia lebih tepat, ya kan? Nah, jadi macam-macam lah. Yang kita harus tahu dan juga tergantung lokasi apartemen di mana, ya kan? Nah, jadi semua itu harus benar-benar pahami dulu, baru bisa kasih saran. Memang butuh waktu jam terbang lah.
jam terbang. Itu kuncinya, jam terbang ya Pak Thomas ya. Oke, Pak Thomas, ini ada dari Pak Hendro. Pak Hendro ini bilang begini, teman saya bilang kalau mau beli rumah harus langsung ke owner, jangan lewat agen. Karena agen kan butuh komisi, otomatis dia menaikkan harga. Nah, sebagai seorang agen, bagaimana dia memastikan calon pembeli bahwa dia itu bukan hanya mengambil keuntungan dari jual beli tersebut, tapi justru memberi keuntungan kepada pembeli? Oke, manusia seperti itu, pembeli seperti itu kan banyak, betul nggak? Betul. Nah, pembeli seperti itu banyak. Jadi satu adalah pasti ada seperti itu, orang-orang seperti itu ada. Maka kuncinya adalah kita bisa pegang pemilik. Nah, sehingga ketika kita pegang pemilik percaya sama kita, ya, percaya kita bisa seleksi pembeli yang benar, bantu proses yang benar, maka pembeli mau ke penjual pun, penjual akan kembali ke kita lagi. Nah, sehingga dia tidak bisa terobos. Nah, kenapa kita bilang sama penjual zaman ini juga takut. Tiba-tiba ada orang bilang mau lihat rumah. Emangnya tahu ini benar-benar pembeli atau tidak? Nah, ya kan? Nah, sehingga bisa aja penipu, betul nggak? Begitu juga pembeli mau pakai broker, karena apa? Karena dia tahu broker bisa jaga dia. Jangan sampai properti ini dokumennya nggak benar, penjualnya nggak benar atau apa. Nah, ya kan? Pembeli juga bahaya kan, kalau beli misalnya ternyata properti ini ada sengketa, dia nggak ngerti. Dokumen nggak benar, dia nggak ngerti. Nah, dia butuh orang yang bantu. Makanya sebagai broker, misalnya, kita harus jaga reputasi. Bangun reputasi, sehingga reputasi kita lah yang menjadi penarik orang datang. Ya kan? Penarik orang datang untuk cari kita. Nah, memang butuh waktu proses itu. Nah, kayak contoh sekarang saya yang ada klien yang udah belasan tahun pun, ada 20 tahun pun masih cari kita. Karena apa? Nomor satu, handphone saya tidak berubah sejak 94. Ya. Hanya satu handphone. Ya kan? Nah, itu di handphone itu udah menandakan bahwa ini nggak pernah ada tipu-tipuan, ya kan? Oke. Sehingga klien percaya cari kita. Keberadaan broker di sana bukan hanya untuk mendapatkan komisi, tapi sebetulnya banyak membantu si pembeli maupun si penjual ya Pak Thomas ya? Ya, makanya sangat penting di broker kita harus jaga keseimbangan. Jangan bantu penjual jual kemahalan, ya, pembeli yang jual kemahalan, pembeli belinya kemahalan rugi, ya, begitu juga jangan bantu pembeli tekan ke penjual jual kemurahan, ya, penjual rugi. Kenapa? Prinsipnya adalah penjual pembeli suatu saat dia akan terbalik posisinya. Suatu hari dia jadi penjual, dia suatu hari akan jadi pembeli. Suatu hari dia jadi pembeli, suatu hari dia akan jadi penjual. Kami pernah jadi hadapi satu klien, dia beli, dia jual, dia beli, dia jual, dia sewa sampai belasan, ada yang hampir 10 kali. Kenapa? Karena dia udah percaya. Kita kalau ngomong ya bisa dipegang. Itu Pak. Jadi advice yang kita berikan itu memang dia rasakan untuk membantu kelancaran bisnisnya Pak Thomas ya? Ya betul. Saya pernah itu menang dalam kompetisi. Maksudnya gini, ada sebuah perusahaan mau jual waktu itu dia jual 1 hektar. 1 hektar di Pondok Indah. Pondok Indah loh ya. Kalau dihitung harga tanah sekarang, mungkin setara dengan 300 M lebih. Harga sekarang ya. Bisa jadi sekitar 300 M. Waktu itu saya bersaing sama kantor-kantor pusat. Kantor-kantor pusat dari berbagai ini. Tapi akhirnya bisa saya menang. Saya yang ditunjuk. Kenapa? Karena kebanyakan orang bahasa Jermannya adalah Tamsin. Tamsin itu adalah serakah. Jadi ini perusahaan, dia tawarin, Bapak mau nggak saya jual kepada investor,
kemudian dari investor nanti biar mereka jual ke pembeli. Sehingga pikirnya bisa untung 2 kali komisi. Nah, karena saya di Pondok Indah, saya bilang, Pak, Bapak punya tanah yang kurang lebih 1 hektar itu, kurang lebih coveringnya 13, saya bisa jual dalam retail. Sehingga kita bisa jual langsung ke pembeli. Dan Bapak bisa untung dari selisih itu. Saya udah kasih hitung, untungnya bisa sampai 20%. Nah, singkat cerita, kita proses-proses, akhirnya saya yang dipercaya, dalam 1 bulan, 1,5 bulan, semua lunas, semua beres, dan sebagainya. Transaksi beres, serah terima beres, padahal HGB-nya mati. Dan saya bisa jual, dan dalam kondisi nanti jadi hak milik. Nah, itu prosesnya banyak. Nah, sekali lagi kuncinya di mana? Adalah saya bisa membuat klien percaya bahwa saya bisa memberikan value yang lebih tinggi. Oke. Gimana dia itu bisa di tahun 2004, Pak. Kenapa, Pak? 2004. Gimana calon pembeli penjual itu percaya bahwa menjual satuan akan lebih untung dan mudah dibanding dengan menjual sekaligus kepada investor tadi. Apa yang Bapak yakinkan kepada penjual itu? Ya, ada hitung-hitungannya, Pak. Ada hitung-hitungannya. Angka hitungannya saya kasih lihat. Ya kan? Orang kalau mau beli besar, dia nggak mungkin dia tidak cari untung. Dia cari untung, dia harus bayar pajak, ada resiko sekian persen, pasti ada. Dan kenyataan dalam proses saya bisa tunjukkan hasil realnya seperti itu. Jadi beliau percaya. Ini ada yang bergabung dari Surabaya, dia nanya kalau misalnya kita sebagai broker, lalu suatu saat pembeli dan penjual itu kemudian bersengketa di pengadilan. Posisi kita seperti apa sih, Pak? Apakah kita bisa terseret kasus hukum atau bagaimana? Nah, secara ini, makanya saya terus terang, that's why kenapa saya berhati-hati banget dalam hal urusan di properti ya. Nah, karena memang potensi kita bisa kena. Karena namanya penjual maupun pembeli yang kakap itu ibaratnya kan kayak gajah lawan gajah kan. Nah, kita bisa, sebagai pelandu bisa mati di tengah-tengah gitu. Nah, makanya setiap proses transaksi saya selalu hati-hati banget. Jaga dokumennya, jaga apa namanya kualitas dari pembeli dan sebagainya. Jangan sampai nanti ada proses yang salah urus, itu bisa masalah. Tapi puji Tuhan selama kurang lebih sekian tahun nggak kena. Hanya ada 1-2 kasus kena lah, tapi itu di luar dari kuasa kita. Ya, salah satunya termasuk adalah kasusnya kepailitan dari perusahaan developer. Itu, Pak. Oke. Pak Thomas, dari tadi Bapak banyak sekali memberikan value atau nilai-nilai kehidupan sebagai seorang agen properti. Tadi Bapak bilang yang penting adalah menjaga kepercayaan, bukan hanya sekedar mencari untung. Lalu kemudian Bapak juga menyebutkan daripada mengejar untung, saya mengedepankan hati nurani. Ini banyak sekali peserta ini adalah agen-agen properti yang baru bermain, belum selama Pak Thomas 26 tahun di dunia properti. Apa pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada para agen ini? Oke. Di masa pandemi ini, yang namanya agen properti tetap ada peluang sukses besar. Ya. Maka makanlah makanan yang halal. Jangan makan makanan yang tidak halal. Dalam arti, kalau mau transaksi, transaksilah dengan cara yang benar. Karena bisnis ini bisnis long term. Dan bisa menghasilkan hasil yang sangat besar. Suatu saat kita sukses di masa depan, kita bisa mempunyai kesempatan untuk punya uang, untuk beli properti, untuk invest, untuk bisa punya kantor, dan sebagainya. Serta mengembangkan bisnis di berbagai bidang. Jadi masa pandemi ini adalah masa yang sebagian besar orang nyerah, tapi asal kita tidak menyerah, asal kita kerja benar,
maka peluang sukses ke depan masih sangat besar. Jadi tetap pegang prinsip, tegak pegang integritas. Maka kesempatan sukses di masa depan akan datang. Oke, ini kunci great success yang Bapak tuliskan di buku Bapak itu juga? Bagaimana? Bapak yang Bapak sampaikan tadi itu kunci sukses seperti yang Bapak tulis di buku Your Great Success Start From Now itu? Oke, so your great success start from now itu kuncinya ada 3. Dalam arti ada apa? Kalau kita mau sukses, kita ya setelah itu kita susun strategi yang benar, strategi yang tepat, ya sehingga ketika kita jalankan kita udah tahu tujuan kita kemana, sehingga kita tidak akan gampang menyerah di tengah jalan. Nah, so prinsipnya adalah masa lalu kita boleh gagal. Tapi masa depan belum tentu kita gagal. Sukses dimulai saat ini. Asal kita mau belajar. Oke. Masa lalu boleh gagal, di masa depan kita belum tentu gagal, asal kita mau belajar. Begitu Pak Thomas ya? Iya. Baik. Ya, betul. Pak Thomas Sugiarto, terima kasih sudah bersama-sama dengan kita selama 1 jam. Banyak sekali yang memberikan ucapan terima kasih kepada nasihat-nasihat maupun kiat-kiat tips and trik yang Bapak sampaikan, termasuk juga bagaimana berbisnis dengan integritas. Terima kasih banyak Pak Thomas. Sampai jumpa di acara Regina Realty yang berikutnya nanti.